Pemirsa, intens investigasi. Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan ternyata berbuntut panjang. Setelah sebelumnya heboh beredarnya bocoran isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, kini kembali viral kasus lama saat Ria Ricis memecat salah satu asisten rumah tangganya karena diduga mengambil roti keset tanpa izin. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, netizen tiba-tiba menyoal kasus ini kembali, menyikapi aksi Ricis yang pernah menuding ibu mertuanya, Hainul Nur Fitriani, yang notabene adalah ibu Teuku Ryan, telah mencuri hampers Tedak Sinten putrinya Moana. Padahal menurut Ryan, manajemen Ricis sendiri yang memberi hampers itu dan disimpan di kamar, tanpa sempat ia kirimkan ke keluarganya yang ada di Aceh. Sementara itu, tudingan mencuri roti keset ternyata berdampak sangat merugikan buat sang ART. Lantaran ia pun kemudian diberhentikan dan diminta angkat kaki dari rumah oleh Ricis, meski ia telah memberi penjelasan terkait hilangnya roti tersebut. Lalu seperti apa penjelasan mantan asisten rumah tangga Ria Ricis terkait pemecatan dirinya gara-gara roti dan makanan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bocornya isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang beberapa di antaranya ternyata memuat ketidaksenangan Ria Ricis terhadap sang ibu mertua, yang juga menjadi salah satu alasan kuat Ricis untuk bercerai dari Ryan. Ternyata memancing warganet untuk mengorek kembali kasus-kasus lama yang pernah dilakukan Ricis. Salah satunya saat Ricis memecat salah satu asisten rumah tangganya lantaran diduga mengambil roti keset tanpa izin. Meskipun kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun kini kembali menjadi sorotan netizen setelah beredar klarifikasi perempuan yang diduga sebagai pelaku. Ya, terduga pelaku menyebut jika roti sisa acara ulang tahun itu sebenarnya tidak dimakan olehnya. Dan inilah awal mula cerita hilangnya roti keset sisa ulang tahun itu. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus membuat video ini. Saya membuat video ini bukan tanpa alasan terkait video yang viral beberapa hari yang lalu mengenai sisa roti keset yang hilang. Saya klarifikasi karena banyak yang menerka-nerka bahwa itu saya. Bahkan keluarga saya juga meminta kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kronologinya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah beliau. Pada saat itu sedang ada acara ulang tahun salah satu sahabatnya yang diadakan acara itu malam hari. Nah, pas keesok harinya, pas tanggal 12 Februari 2021 jam 9 pagi, saya lagi membuang sampah. Dan pas saya membuang sampah, dari kejauhan itu ada 3 orang yang manggil-manggil nama saya. Akhirnya mereka nyamperin saya dan mereka cerita katanya salah satu fansnya beliau, dan mereka cerita panjang lebar sama saya. Katanya
kehabisan ongkos, sudah nggak pegang duit, sudah 3 hari nggak makan. Nah, kedatangan mereka jauh-jauh itu cuma pengen ketemu. Nah, pas saya mau masuk ke rumah, ada salah satu di antara mereka ini yang ngomong, "Mbak, ada makanan nggak? Saya kelaparan, sudah 3 hari saya nggak makan, saya nggak minum karena memang sudah nggak pegang uang," kata mereka. Nah, akhirnya saya tinggal masuk. Pas nyampe di dalam rumah, saya tanya sama partner kerja saya, "Mbak, masih ada sisa makanan dari acara semalam nggak?" Kata saya. Dan partner kerja saya ini jawab, "Ada Mbak, tapi kayaknya cuma sisa roti." Gitu. Saya nanya lagi, "Kira-kira masih mau dimakan nggak?" Gitu. Partner kerja saya jawab lagi, "Kurang tahu ya Mbak, tapi kayaknya enggak kali Mbak, soalnya kan itu roti sisa," kata partner kerja saya. Dan saya pun ngomong lagi ke partner kerja, "Kalau memang sudah nggak dimakan, tolong dong kasih itu di samping kolam renang. Ada 3 orang yang katanya jauh dari Medan datang ke sini kepengen ketemu beliau, tapi mereka udah nggak pegang duit, udah kehabisan ongkos, terus katanya dia kelaparan. Kalau memang roti itu udah nggak dimakan, tolong Mbak kasih ke mereka, kasihan Mbak, ditambahin sama aqua gelas ya Mbak," kata saya. Dan akhirnya partner kerja saya ini membuka kulkas, ambillah itu roti, taruh di meja makan. Dibuka, itu memang dibuka, "Ini Mbak sisa rotinya, ya memang tinggal beberapa potong. Nah ya udah Mbak, kasih aja tuh, kasihan, ditambahin air minum ya Mbak, kasih aqua gelas." Saya yang ngomong begitu. Akhirnya sama partner kerja saya ini dibawalah itu roti sama aqua gelas, diantar ke samping kolam renang. Dan seandainya itu CCTV masih bisa diputar ulang, coba dilihat siapa yang ngambil dari kulkas. Hingga pada sore harinya, Ricis mendapati sisa roti keset itu di kulkas ternyata sudah tidak ada. Ricis pun meradang dan kemudian menginterogasi satu persatu asisten rumah tangganya guna mengetahui secara pasti kemana hilangnya roti itu dan siapa yang mencurinya. Sayangnya saat itu tidak ada satupun dari asisten rumah tangga Ricis yang mengaku mencuri roti tersebut. Lalu bagaimana akhir dari kasus hilangnya roti keset tersebut? Lantas bagaimana pula sosok Ricis di mata sang mantan asisten rumah tangga? Dan sore harinya beliau keluar dari kamar terus turun. Biasa beliau kalau duduk itu di ruang meja makan. Terus beliau yang ditanya pertama ini partner kerja saya, "Mbak, lihat sisa roti yang semalam nggak yang saya taruh di kulkas?" katanya. Partner kerja saya ini yang ditanya pertama, jawabnya nggak tahu. Dan akhirnya saya dipanggil, dan yang nyamperin ke kamar itu partner kerja saya, dan waktu itu posisi saya lagi sholat asar. Nah, karena kita udah kasih ke orang kan otomatis memang sudah nggak ada itu roti. Dan akhirnya partner kerja saya ini udah ngasih tahu saya, "Mbak, tolong ya, kalau nanti ditanya jawabnya sama. Takutnya kalau nggak sama nanti saya dipulangin ke yayasan.
Saya kan baru kerja 2 minggu di sini. Terus kalau saya dipulangin ke yayasan, otomatis saya juga harus bayar penalti. Saya mohon ya Mbak, jawabnya sama. Nah, karena saya ini kasihan, saya pun ditanya, Mbak lihat roti keset nggak? Karena saya kasihan, saya nggak tahu. Masa ini bla 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 bla, udah selesai. Akhirnya saya mohon maaf, beliau marah, akhirnya di situ tuh banyak karyawan juga, karena memang dari awal kita berdua ini udah ngomongnya nggak tahu, tapi CCTV jelas memang roti itu dikasih ke orang, akhirnya udah ke pojok, kepentok, akhirnya saya yang mengakuinya karena saya ini kasihan sama partner kerja saya. Saat itu juga saya sudah mengaku dan saya sudah meminta maaf sama beliau. Dan itu sisa roti keset itu, jujur saya kasih ke orang karena mereka itu fansnya beliau. Dan roti keset itu bukan untuk keluarga atau saudara saya. Begitu kronologi kejadiannya. Saya pribadi, saya mohon maaf karena sudah membuat beliau kecewa. Tapi saya percaya karena saya tahu beliau. Beliau itu orang yang sangat baik, sangat bijaksana. Karena saya tahu beliau itu orang yang sangat baik, saya itu di luar dugaan saya kira roti itu nggak ditanyain lagi. Menepikan kasus lama Ria Ricis dan sang mantan asisten rumah tangga. Di sisi lain, pasca majelis hakim mengetukkan palu sebagai pertanda mengabulkan gugatan cerai Ricis terhadap Rian, Ricis juga bergerak cepat untuk bersih-bersih diri dari kenangan terhadap sang mantan suami. Salah satunya dengan berencana menjual rumah yang dibelinya bersama Rian. Ya, rumah 2 lantai di Kompleks Gria Harmoni Kebagusan Jakarta Selatan tercatat menjadi rumah pertama yang dibeli Ricis dan Rian secara urunan bersama. Di mana DP untuk rumah tersebut dibayarkan oleh Ricis, sementara cicilan per bulannya menjadi tanggungan Rian. Lantas apa kata psikolog terkait aksi bersih-bersih Ricis? Benarkah hal itu dilakukan Ricis guna membuang semua kenangannya terhadap sang mantan suami? Dan terkait polemik serta drama perceraiannya, benarkah pula Ria Ricis justru sangat menikmati semua itu? Lihat kasusnya dulu ya, kalau memang rumah tersebut dibeli berdua setelah menikah lalu dibeli, ya bisa jadi itu kan rumah yang akhirnya menjadi harta gonogini. Yang suka atau tidak suka, kalau salah satu pas orang tersebut meminta bagiannya, ya mau nggak mau memang harus dibagi, gitu ya. Solusinya ya dijual dulu, baru dibagi, gitu. Tapi kalau memang sepenuhnya rumah itu sudah menjadi milik salah satu orang, gitu ya, tapi lalu dia berniat menjual, ya bisa jadi alasannya karena memang ingin menghilangkan kenangan, gitu ya, supaya nggak terkenang dengan kenangan buruk sebelumnya, atau di sisi lain ya bisa jadi untuk sepenuhnya uangnya digunakan untuk keperluan jangka panjang anak mereka, gitu. Jadi banyak faktor sih. Dari awal kehidupan mereka berniat sekali untuk dipublish, gitu ya, dijadikan konten, dijual, gitu. Memang cara berkehidupannya adalah mendulang ekonomi dengan cara menjual kehidupan pribadinya. Saya pikir masing-masing bersiaplah dengan semua yang terjadi saat ini, seperti materi gugatan yang terungkap ke publik, gitu ya, lalu ada klarifikasi dan lain sebagainya. Terkesan drama, tapi sepertinya mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk melewati ini, gitu. Jadi kalau memang ada penilaian-penilaian buruk, ada polemik, ada yang setuju, nggak setuju, ya mereka sepenuhnya udah bersiap sih untuk itu. Bisa jadi sebetulnya dia hanya melakukan bagiannya, dalam arti melakukan gugatan, gitu ya, terus
kemudian ada dokumen yang terpublish, lalu dia melihat bahwa ada respon klarifikasi dari pihak mantan gitu ya, dia sepertinya wait and see nih, melihat aja ini akan bergulirnya akan sejauh mana. Kalaupun ada klarifikasi, pembelaan dan segala macam dari pihak mantan, ya dia tinggal menilai, atau mungkin dia justru menikmati semua proses ini karena berpikir bahwa bagian saya sudah selesai nih untuk mengambil keputusan tentang pernikahan ini gitu ya. Selanjutnya kalau ada penilaian, ada klarifikasi dan lain sebagainya, ya dia serahkan saja ke pihak netizen mungkin gitu kan, yang sepertinya ya juga dia nikmati lah. Kalau saya lihat seperti itu, dia nikmati betul gitu. Kalau memang ada pro kontra, polemik dan segala macam, dia betul-betul melihat, mengawasi, menikmati. Kalau penilaian saya seperti itu. Kalaupun memang dia ada rencana, saya sih menyarankan lebih baik tidak ya. Karena tujuannya untuk apa sih sebenarnya itu? Jadi pada saat toh ini sudah selesai, putusannya sudah turun gitu ya, ada baiknya sudah tutup buku saja, fokus untuk hidup ke depan, mengurus diri sendiri, membangun diri, mengurus dan mengasuh anak dengan baik. Perceraian Ricis dan Rian ternyata juga memancing istri Dr. Richard Lee, Dr. Reni Effendi, untuk ikut angkat suara. Ya, melalui video yang diposting di akun sosial media pribadinya, Dr. Reni menilai masalah utama yang menjadi pemicu perceraian pasangan muda itu lantaran ego keduanya yang sama-sama tinggi, serta karakter yang sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Dan inilah penilaian dari Dr. Reni Effendi terkait pemicu perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Berkaca dari kasus perceraian RR sama TR, jadi ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya dari hal ini ya. Yang pertama, perempuan itu kalau udah sakit hati ternyata ingetannya tuh detail banget loh, bagaikan fotografis gitu. Jadi dia itu bisa mengutarakan apa unek-uneknya itu dalam bentuk lembaran-lembaran itu ya, mungkin 100 lembar ada kali ya. Dan itu detail banget loh. Jadi ini mungkin masalahnya terutama di komunikasi ya. Kalau aku ngeliat sih perempuannya di sini itu baperan, laki-lakinya itu cuek banget kayak gitu. Jadi nggak akan pernah ketemu. Tapi aku nggak tahu ya, kita tuh harus banyak-banyak menurunkan ego, banyak-banyak berlatih mencintai ya dengan tulus kayak gitu loh. Kadang-kadang kita tuh mencintai pasangan kita, tapi kita tuh kadang-kadang nggak terlalu tulus kayak gitu loh. Kalau dari sini aku tuh ngelihatnya ya, si RR sama TR kan sampai sekarang tuh masih saling klarifikasi ya satu sama lain. Artinya kan tau nggak, egonya masing-masing tuh masih belum menerima hal ini. Kalau misalnya kita mau lebih bertahan dalam suatu hubungan ya, kita tuh mungkin lebih mencintai pasangan kita itu dengan lebih tulus kayak gitu. Itu akan membuat hubungan kita itu akan lebih awet ke depannya. Menepikan penjelasan mantan asisten rumah tangga Ria Ricis terkait pemecatan dirinya gara-gara roti dan makanan, lalu seperti apa kesedihan Teuku Ryan saat harus melepas cincin kawin dan mengikhlaskan Ricis tak lagi di sisinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Malam penganugerahan paling tersilat bersama artis-artis terfavorit. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Apapun alasan dan latar belakangnya, yang pasti setiap perceraian akan memantik luka bagi pasangan yang mengalaminya. Luka itu pula yang sepertinya kini tengah dirasakan Teuku Ryan. Lantaran asanya untuk membina rumah tangga yang samawa dan sehidup semati dengan Ricis harus kandas di tengah jalan, diterpa badai kehidupan
yang sayangnya tak sanggup mereka hadapi bersama. Dan momen haru bercampur luapan perasaan emosional tersaji saat Teuku Ryan dalam video podcastnya secara ekspresif dan dramatis melepas cincin kawinnya yang selama ini menjadi penanda ikatannya sebagai pasangan suami istri dengan Ria Ricis. Dan dengan suara bergetar serta air mata yang tertahan di pelupuk matanya, pria kelahiran Aceh 4 Oktober 1994 itu juga menegaskan jika dirinya ikhlas melepas Ricis dari kehidupannya. Lantas, seperti apa analisis pakar ekspresi dan penjelasan psikolog terkait aksi penuh drama Teuku Ryan tersebut? Dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil putusan ini, pada dasarnya sih kita lebih besar akan menerima putusan ini dengan lapang dada. Itu artinya apa? Artinya tidak akan banding untuk persoalan ini. Tetapi ingat teman-teman, proses banding ini kan diberikan hak baik kepada penggugat maupun tergugat. Dia sedih kok, kelihatan. Terlihat tarikan garisnya itu benar berubah ketika hit posisi ke anaknya, janji kepada anaknya. Itu sedih beneran, karena mencakup anaknya. Ya, tolong kita perhatikan dari awal sampai akhir, mayoritas dia sebut Ricis itu adalah ibu dari mana. Ya, dia nggak sebut bahwa istri saya atau mantan istri saya atau sebut nama, enggak, ibu dari anaknya. Buat saya hembusan nafas Ryan itu adalah salah satu bentuk cara dia menunjukkan bahwa ini adalah sebuah beban berat buat dia untuk melakukan klarifikasi. Apakah hembusan ini pasti merupakan sebuah gestur alami, natural gitu? Saya akan bilang bahwa ini adalah gestur yang cenderung sebetulnya dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dia ceritakan, apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena terjadinya terlalu sering. Dan ingat bahwa ini adalah klarifikasi. Video potong-potong itu lebih cenderung untuk menjaga kalimat-kalimat yang disampaikan. Gini, kalau kita perhatikan, matanya Ryan seringkali itu mengarah ke arah kanan bawahnya dia, kirinya kita. Seperti ini kondisinya. Buat saya ketika menghadap ini kamera dan dia agak sedikit beberapa derajat turun, buat saya di depannya kemungkinan besar sudah ada semacam teleprompter atau tulisan segala macam yang sudah dipersiapkan. Apakah itu tandanya bahwa itu nggak tulus? Tunggu dulu, nggak semudah itu Ferguson untuk kita menganalisa bahwa dia itu nggak tulus atau semacamnya. Orang sehebat apapun bisa jadi grogi dan sudah mempersiapkan konteksnya gitu loh, konsepnya. Tidak ada satu perceraian yang menurut saya tidak menimbulkan kemarahan, sakit hati gitu ya, atau emosi-emosi negatif lainnya gitu. Karena biar bagaimanapun nggak ada satu orang yang ingin menikah lalu bercerai gitu. Menurut saya proses untuk lalu bisa menerima proses perceraian ini tiap orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang mereka perlu berdiam diri, melarikan diri lah istilahnya gitu ya, menyendiri, refleksi dan lain sebagainya. Tapi ada yang sebagian orang mereka lalu terburu-buru untuk memilah mana kira-kira barang-barang yang sekiranya bisa mereka singkirkan untuk memastikan bahwa mereka tidak teringat atau melihat sesuatu yang tampak di depan mereka atau sesuatu barang dan anything gitu ya, yang padahal memicu kenangan buruk itu muncul gitu. Jadi yang menurut saya ini proses saja, proses bagaimana seseorang bisa melewati dan menerima. Perceraian ini sesungguhnya hanya konflik di antara ayah dan ibu, gitu ya. Toh ini sudah selesai konfliknya, bersikap bijaklah. Kalaupun memang ada kesalahan di masa lalu, belajar terima dan belajar dari sana. Pastikan untuk ke depan berfokus pada bagaimana untuk aku tidak mengulang kesalahan. Kalaupun memang belum berlaku baik sebagai seorang pasangan bagi pasangan lainnya, maka karena sudah ada anak, niatkanlah untuk berlaku baik, bijak bagi buah hati. Kembali ke bocoran isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, sempat pula terungkap fakta mengejutkan jika alasan Ria Ricis menggugat cerai sang suami
bukan hanya karena kurangnya nafkah batin, tetapi juga terkait dengan fakta jika Ricis pernah mentransfer uang sebesar 500 juta rupiah kepada Teuku Ryan karena mendiamkannya selama 1 minggu. Menurut surat yang berisikan duduk perkara, Ryan pernah mendiamkan Ricis sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Hal itu akhirnya membuat Ricis berinisiatif mentransfer untuk Ryan sebesar 500 juta rupiah melalui saksi. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand yang kemudian tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada penggugat. Demikian sepenggal isi putusan cerai Ricis dan Ryan. Lantas apa jawaban kubu Ryan terkait heboh pemberian uang sebesar 500 juta dari Ricis? Benarkah Ryan tidak mengetahui jika uang tersebut berasal dari sang istri? Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasi. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Ryan, ada masuk rezeki 500 juta buat Ryan di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Ryan. Itu ada brand yang masuk ke Ryan cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Nah, soal yang transfer ini mungkin agak sedikit ini. Kalau di dalam fakta persidangan, uang itu diketahui Ryan sebelumnya bukan dari Ricis. Tetapi di persidangan baru terungkap bahwasanya Mbak Cindy itu menerima transfer 600 juta dari Ricis. Kemudian 500 diberikan kepada Ryan dengan alasan, Ryan ini pekerjaan yang kemarin, kamu ada endorse, ada bantu Mbak Cindy apa segala macam. Ryan happy dong, artinya pekerjaan dia, lelahnya dia ternyata dihargai. Dan itu kalau umpamanya Ryan tahu itu uang dari Ricis, dia nggak akan terima, Mas. Dan itu terbukti dengan apa? Dari awal pernikahan sampai sekarang, konten-konten yang dibuat, baik di YouTube maupun di media yang lainnya, tidak pernah Ryan meminta. Karena Ryan anggap, uangku, uang Ricis juga. Dari kesedihan Teuku Ryan saat harus melepas cincin kawin dan mengikhlaskan Ricis tak lagi di sisinya, lantas bagaimana antusiasme para artis 2 hari jelang malam puncak Silat Awards 2024 digelar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Malam Puncak Silat Awards 2024 tinggal menghitung hari.
Ya, Malam Puncak Silat Awards 2024 yang bertabur bintang, serta digarap dengan tata panggung dan juga tata lampu spektakuler, akan dihelat pada Senin tanggal 13 Mei, lusa, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lantas, siapakah para nominator yang nantinya akan membawa pulang penghargaan tersilat di Malam Puncak Silat Awards 2024? Untuk itu pemirsa, jangan lupa saksikan Malam Puncak, ajang penghargaan bergengsi bagi para insan selebriti papan atas tanah air, Silat Awards 2024, Senin mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di layar kaca RCTI. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silat Award 2024 hanya di RCTI. Yang pastinya heboh dan spektakuler. Hai para penonton, jangan lupa saksikan Silat Award. Tunggu ya. Hai, aku Liodra, jangan lupa saksikan Silat Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silat Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton.